Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6004-6007. Meniru Pelayan Agung. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kinok menggertakkan giginya, suaranya bergetar, masih berusaha sekuat tenaga, Musa. Alina Liu. Mereka melanggar dekrit dewa, turun ke alam bawah tanpa izin. Krak. Ujung jari Dev menyentuh bahu Kinok dengan ringan. Tidak ada darah yang berceceran, tidak ada suara tulang yang hancur. Namun bahu Kinok, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dengan cepat berubah menjadi abu, layu, dan kemudian berubah menjadi debu halus, berterbangan ke bawah. Seolah-olah bagian daging dan tulangnya itu tidak pernah ada. Ah! Jeritan melengking, tidak manusiawi dalam intensitasnya, meletus dari tenggorokan Kinok. Itu bukan hanya rasa sakit fisik biasa, tetapi penderitaan ekstrim karena sebagian jiwanya dicabut secara paksa. Erosi kekuatan kacau secara langsung memengaruhi esensi kehidupan dan jiwanya. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Setelah sesaat disiksa, pertahanan mental Kinok benar-benar runtuh. Air mata mengalir di wajahnya, suaranya terdistorsi, ampunilah aku. Senior, ampunilah aku. Aku akan menceritakan semuanya. Tolong hentikan. Tolong hentikan. Dev menarik jarinya, dan warna abu-abu yang menyebar itu segera berhenti. Namun, sebagian besar bahu Kinok hilang. Lukanya halus seperti cermin, tanpa darah, hanya tersisa warna abu-abu yang mengerikan. Bicaralah. Dev duduk kembali di kursinya, hanya mengucapkan satu kata. Kinok terengah-engah, matanya dipenuhi rasa takut yang tak terbatas. Tak lagi berani menyembunyikan apapun, ia mulai menceritakan kisahnya dengan suara serak, seperti kacang yang tumpah dari tabung bambu. Ini adalah keinginan penguasa kota. Wainwright Yu yang memberi perintah. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, pasangan bernama Musa dan Alina Liu, menggunakan metode yang tidak diketahui, menyelinap ke sekitar ruang harta karun dalam kediaman penguasa kota. Tampaknya mereka mencoba mencuri atau menyelidiki sesuatu. Mereka ditemukan oleh formasi keamanan ruang harta karun dalam. Meskipun mereka bisa melarikan diri, tetapi jejak samar aura mereka masih terdeteksi. Penguasa kota secara pribadi bertindak, menggunakan jejak aura itu sebagai panduan, menggunakan harta karun yang diberikan oleh ras dewa, dengan cepat menemukan posisi mereka dan menangkap mereka. Lalu, apa yang mereka rencanakan untuk dicuri atau diselidiki? Dev mendesak. Aku tidak tahu detailnya. Kinok buru-buru berkata, penguasa prefektur menginterogasi mereka secara pribadi. Aku tidak berhak untuk mendengarkan. Tapi kemudian, ketika penguasa prefektur memanggilku, wajahnya sangat muram. Dia mengatakan bahwa keduanya telah menemukan rahasia besar mengenai rencana ras dewa di benua abadi Azureneter, dan itu sama sekali tidak boleh diungkapkan sedikit pun. Mereka harus dieksekusi segera, dan jiwa mereka harus sepenuhnya dimurnikan dan dipenjara menggunakan formasi pemurnian jiwa di lereng jiwa jatuh, memastikan kepastian mutlak, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan bahkan untuk bereinkarnasi. Mengenai rencana ras dewa, mata Dev menyipit. Rencana apa? Rahasia apa? Aku benar-benar tidak tahu detailnya. Wajah Kinok tampak sedih. Penguasa prefektur tidak mengatakannya secara eksplisit, hanya bahwa itu adalah rahasia tertinggi. Bahkan dia harus sangat berhati-hati dan tidak berani menyelidiki terlalu dalam. Dia hanya perlu melaksanakan dekrit dewa. Dia menginstruksikan saya untuk mengawasi eksekusi, untuk memastikan semuanya berjalan dengan bersih, dan untuk menjaga kristal pemurnian jiwa dengan benar, memperkuatnya secara teratur, menunggu kedatangan utusan ras dewa untuk mengambilnya. Mengambilnya. Untuk apa ras dewa menginginkan kristal pemurnian jiwa ini? Ginger tak kuasa menahan diri untuk menyela, wajahnya pucat. Ras dewa langsung turun tangan dan bahkan secara teratur mengambil kristal pemurnian jiwa. Hal-hal yang tersembunyi di balik ini membuat bulu kuduknya merinding. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu ini adalah bagian dari dekrit dewa. Di seluruh benua abadi Azureneter, setiap kali penjahat tingkat tinggi tertentu dieksekusi, formasi pemurnian jiwa biasanya diaktifkan untuk mengumpulkan kristal pemurnian jiwa, yang kemudian diserahkan secara seragam. Kinok berkata dengan gemetar, kristal pemurnian jiwa milik pasangan Musa, bernomor Jiaksu 73, berada di bagian terdalam ruang rahasia istana dalam, di kamar Xuanbing, disegel dengan pembatasan yang ditetapkan secara pribadi oleh kepala istana. Saya hanya memiliki wewenang untuk melihatnya dan memperkuatnya secara berkala. Saya tidak dapat mengambilnya. Dev terdiam sejenak, mencerna informasi ini.
Rencana klan dewa, rahasia tingkat tinggi, pengumpulan kristal pemurnian jiwa secara berkala. Semua ini berbau konspirasi besar dan pertumpahan darah. Pasangan Musa kemungkinan besar menemukan inti dari konspirasi ini, itulah sebabnya mereka menemui akhir yang tragis. Di mana Wainwright sekarang? Kapan utusan klan dewa akan tiba? Dev terus bertanya. Tuan Istana. Tuan Istana seharusnya sedang mengasingkan diri di Aula Wuji hari ini, entah sedang berlatih atau mengurus urusan istana. Utusan ras ilahi. Waktu kedatangan mereka tidak pasti, tetapi mereka biasanya datang setahun sekali untuk mengumpulkan kristal pemurnian jiwa dan menyampaikan dekrit dewa baru. Terakhir kali mereka datang setengah tahun yang lalu, kali berikutnya. Mungkin beberapa bulan lagi. Kinok menjawab setiap pertanyaan, berharap untuk meminimalkan siksaannya. Dev berdiri dan mondar-mandir beberapa langkah di ruang interogasi yang sempit. Situasinya lebih rumit dan serius daripada yang dia duga. Ini secara langsung melibatkan ras dewa, dan Wainwright kemungkinan mengetahui lebih banyak detail. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ginger bertanya dengan cemas, Kinok hilang, dan Wainwright akan segera mengetahuinya. Lalu, dia sudah cukup tahu. Dev melirik Kinok, yang terkulai di kursinya, wajahnya pucat pasi, matanya tanpa belas kasihan. Adapun Wainwright, karena dia langsung memberi perintah dan kemungkinan mengetahui situasinya, maka dia akan menjadi target kita selanjutnya. Mendengar ini, Ginger dan Luigi sama-sama terkejut. Menyerang langsung Wainwright, penguasa istana Dewa Giok, seorang dewa abadi sejati peringkat ke-7, dengan latar belakang klan dewa. Ini benar-benar menggemparkan. Tuan Chen, Wainwright adalah dewa abadi sejati peringkat ke-7, dan istana Dewa Giok penuh dengan para ahli. Kita bukan tandingan baginya. Luigi menasihati Dev. Senior, saya rasa kita harus mempertimbangkan ini dengan matang, Ginger juga menasihati Dev. Wainwright bukanlah seseorang yang mudah dijadikan target. Jangan khawatir, saya tidak cukup bodoh untuk langsung menyerbu istana Dewa Giok dan menyerang Wainwright. Dev tersenyum tipis. Ginger, saya ingat Anda pernah menyebutkan bahwa Wainwright memiliki seorang putri, kan? Ya, namanya Rania Yu. Dia berada di peringkat kelima alam Dewa Abadi Sejati dan merupakan wanita berbakat yang terkenal di seluruh kota Dewa Giok. Wainwright selalu sangat bangga padanya. Ginger mengangguk. Kalau begitu, aku akan mulai dengan putrinya. Dev tersenyum licik. Senior, Rania hampir tidak pernah meninggalkan istana, dan dia pasti tidak akan membiarkan orang asing mendekat. Bagaimana kau akan mendekatinya? Ginger bertanya dengan cemas. Aku bisa menyamar sebagai Kinok, masuk ke istana Dewa Giok terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk mendekati Rania, kata Dev. Mendengar rencana Dev untuk menyusup ke istana Dewa Giok sebagai Kinok, dan mungkin bahkan berencana untuk mendekati putri Wainwright, Rania, Ginger, dan Luigi terdiam karena terkejut. Rencana ini terlalu berani, dan terlalu berbahaya. Menyamar sebagai Kinok, beroperasi di area inti istana Dewa Giok, dan harus berurusan dengan putri penguasa istana, satu kesalahan langkah saja bisa menyebabkan kehancuran total. Senior, ini terlalu berisiko. Ginger berkata dengan tergesa-gesa, sebagai kepala pelayan istana dalam, Kinok berurusan dengan berbagai macam orang dan urusan yang sangat kompleks setiap hari. Ada banyak orang yang mengetahui kata-kata, tindakan, dan hubungan antar pribadinya luar dalam. Meskipun kau bisa mengubah penampilan dan meniru aura, kebiasaan halus, cara menangani urusan, dan bahkan pemahamanmu tentang orang-orang tertentu semuanya bisa mengungkapkan kekurangan. Dan Rania itu. Ginger berhenti sejenak, merendahkan suaranya, meskipun gadis itu adalah putri tunggal Wainwright dan sangat disayangi, tampak polos dan riang, sebenarnya dia sangat berbakat dan cerdas. Dia bukanlah lawan yang mudah. Dia juga mahir dalam musik, formasi, dan teks kuno, dan menikmati prestise yang cukup besar di dalam istana. Jika Anda, sebagai Kinok, menghubunginya, bagaimana jika dia mengetahuinya? Luigi juga berkata dengan suara berat, Tuan Chen, rekan Taois Ginger benar sekali. Menyusup ke sarang musuh dan menyamar sebagai anggota berpangkat tinggi adalah langkah yang berisiko. Wainwright adalah dewa abadi sejati tingkat 7, dengan indera ilahi yang tajam dan persepsi yang luar biasa. Jika dia mendeteksi anomali sekecil apapun, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mungkin kita harus mempertimbangkan ini dengan cermat dan mencari metode lain. Dev tetap tenang, seolah-olah risiko yang mereka bicarakan telah diperhitungkan. Risiko memang selalu ada. Tetapi saat ini adalah cara yang paling mungkin untuk mendekati Wainwright dan menyelidiki kristal pemurnian jiwa dan rahasia ras dewa. Menerobos masuk ke istana Dewa Giok, menghadapi Wainwright dan banyak ahli secara langsung, memiliki peluang keberhasilan yang tipis dan pasti akan membuat ras dewa waspada. Ia menatap Kinok, yang tergeletak di lantai,
hampir tidak bernapas, matanya dingin, soal peniruan, siapa bilang kita harus meniru sepenuhnya. Mendengar ini, secercah keputusasaan dan ketakutan muncul di mata Kinok yang berkabut. Dev tidak berkata apa-apa lagi. Ia berjalan ke arah Kinok, berjongkok, dan dengan tenang bertanya, "Kinok, apakah kau takut mati?" Kinok mengeluarkan suara serak, berusaha memohon belas kasihan, tetapi tubuhnya, yang telah dirusak oleh kekuatan kekacauan, tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dev mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kepala Kinok. "Ingatanmu, kebiasaanmu, segala sesuatu tentangmu, pinjamkan semuanya kepadaku." Saat kata-kata itu terucap, kekuatan kacau yang jauh lebih murni dan lebih luas dari sebelumnya, membawa indera ilahi Dev yang kuat, menyerbu lautan kesadaran Kinok yang hancur seperti arus deras. Pencarian jiwa. Ini adalah salah satu metode paling dominan dan kejam di dunia kultivasi, secara paksa merebut ingatan orang lain. Korban pencarian jiwa paling banter akan menjadi idiot, dan paling buruk, jiwanya akan tercerai-berai. Tubuh Kinok bergetar hebat, matanya berputar ke belakang, dan dia mengeluarkan suara serak tanpa sadar. Wajahnya berkerut kesakitan, jelas-jelas menahan penderitaan yang tak terbayangkan. Dev menutup matanya dan berkonsentrasi, seperti alat tenun yang paling rumit, dengan cepat menyisir, mengupas, dan menyerap fragmen ingatan yang kacau di lautan kesadaran Kinok. Kehidupan Kinok adalah perjuangan dari awal yang sederhana, mendapatkan dukungan Wainwright, menapaki tangga menuju posisi tinggi, mengelola urusan internal, dan menangani berbagai masalah gelap untuk Wainwright. Pemahamannya tentang struktur internal Istana Dewa Giok, deduksinya tentang kepribadian dan kebiasaan Wainwright, dan pengetahuannya tentang tokoh-tokoh penting di dalam istana. Prosedur dan metodenya dalam menangani berbagai urusan, bahkan kebiasaan pribadinya, jargon, preferensi tersembunyi, dan ketakutannya. Sejumlah besar informasi membanjiri kesadaran Dev seperti gelombang pasang. Jika bukan karena indera ilahinya yang tak tertandingi, fondasinya yang mendalam dan tak terduga, dan perlindungan jiwanya oleh kekuatan kekacauan, pencarian jiwa yang brutal seperti itu dapat dengan mudah menyebabkan indera ilahinya sendiri menjadi kacau, atau bahkan dirusak oleh fragmen ingatan pihak lain. Selain itu, pencarian jiwa memiliki kelemahan, ia tidak dapat mengungkap rahasia yang terdalam di lautan kesadaran. Ia hanya dapat mengungkapkan ingatan biasa. Selain itu, hal ini sangat berbahaya bagi pencari jiwa, sehingga hanya sedikit kultivator yang berani mencari jiwa orang lain. Jika ingatan terdistorsi, mereka mungkin menjadi orang lain. Sesaat kemudian, Dev menarik tangannya. Tubuh Kinok berhenti kejang, terkulai ke lantai, matanya kosong dan tak bernyawa, air liur menetes dari mulutnya, ia telah sepenuhnya menjadi cangkang tanpa pikiran. Di bawah dampak teknik pencarian jiwa dan erosi kekuatan kacau, jiwa Kinok telah hancur dan lenyap. Debu menjadi debu, abu menjadi abu. Dev mendesah pelan, telapak tangannya memancarkan cahaya abu-abu kacau yang sepenuhnya memusnahkan mayat Kinok, tanpa meninggalkan jejak. Setelah melakukan semua ini, perubahan aneh mulai terjadi pada tubuh Dev. Sosoknya sedikit bertambah tinggi, menjadi mirip dengan Kinok, fitur wajahnya bergelombang seperti air, secara bertahap berubah menjadi penampilan Kinok yang kurus namun menyeramkan. Pakaiannya, di bawah pengaruh kekuatan kacau, juga berubah menjadi jubah brokat biru tua, bahkan pola-pola halusnya pun identik. Yang lebih penting, auranya dengan cepat mereda dan berubah, menjadi dalam dan terkondensasi, membawa energi yin yang dingin, dan fluktuasi kultivasinya ditekan hingga sekitar peringkat kelima alam dewa abadi sejati, persis sama dengan sikap Kinok biasanya. Bahkan matanya sedikit menyipit, membawa sedikit cahaya pengamatan dan perhitungan khas Kinok, punggungnya tegak namun menunjukkan kesombongan yang halus. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Dev telah berubah menjadi Kinok yang lain. Penampilan, aura, dan fluktuasi kultivasinya semuanya sangat mirip aslinya, tidak dapat dibedakan dari yang sebenarnya. Ginger dan Luigi menyaksikan dengan sangat takjub. Mengubah penampilan dan mensimulasikan aura bukanlah hal yang sulit bagi kultivator tingkat tinggi, tetapi bagi Dev untuk meniru spiritual, temperamen, dan bahkan detail kultivasi seseorang dengan sangat realistis dalam waktu sesingkat itu sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan sekadar pertunjukan sihir yang luar biasa, tetapi manifestasi penguasaan kekuatan diri yang tak tertandingi dan seni transformasi. Senior, Anda, Ginger kehilangan kata-kata. Aku telah memahami ingatan Kinok secara kasar. Meskipun aku tidak dapat mereplikasinya dengan sempurna, itu seharusnya cukup untuk interaksi sehari-hari dan hal-hal rutin, kata Dev, suaranya kini sedikit serak dan muram seperti Kinok. Luigi, pergi dan panggil kedua pengawal itu. Luigi mengangguk dan pergi memanggil kedua pengawal itu. Alasan Dev tidak menyuruh Luigi membunuh kedua pengawal Kinok sejak awal adalah untuk menunggu momen ini. Jika dia hanya berubah menjadi penampilan Kinok, beberapa orang mungkin akan curiga, tetapi dengan dua pengawal pribadi, tidak ada yang akan mempertanyakannya.
Luigi dengan cepat membawa dua pengawal berpakaian hitam yang masih tak sadarkan diri. Mereka telah mengikuti Kinok selama bertahun-tahun, mereka adalah kaki tangannya yang terpercaya, dan paling mengenalnya. Luigi, dengan menggunakan mantra pengendalian pikiran alam bawah milikmu, dikombinasikan dengan pembatasan kekacauan milikku, dapatkah kau mengendalikan mereka untuk sementara waktu, membuat mereka patuh kepadaku untuk jangka waktu tertentu dan mencegah mereka secara aktif mengungkapkan anomali mereka? Kilauan cahaya muncul di mata Luigi. Dia melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksa kondisi kedua pengawal itu, sambil berpikir, jiwa mereka terluka oleh benang jiwaku, sudah lemah, dan sekarang disegel oleh kekuatan kekacauanmu, Tuan. Jika kita menggunakan mantra pengendalian pikiran alam bawah untuk menembus jauh ke dalam inti jiwa mereka, menanamkan pembatasan, dan kemudian melengkapinya dengan kekuatan kekacauanmu, Tuan. Menyegel ingatan kunci dan menahan kesadaran dengan kekuatan ini, mengendalikan mereka untuk mematuhi perintah untuk waktu singkat seharusnya dapat dilakukan. Namun, metode ini tidak akan bertahan lama, dan begitu dihadapkan pada rangsangan atau teror yang sangat kuat yang jauh melampaui batas kemampuan mereka, pembatasan tersebut dapat mengendur atau bahkan berbalik menjadi bumerang. Cukup untuk saat ini. Dev mengangguk. Kita tidak perlu mereka patuh selamanya. Kita hanya perlu mereka bekerja sama denganku untuk kembali ke Istana Dewa Giok dan menangani pertanyaan dan perhatian awal yang mungkin kita hadapi. Begitu kita memasuki istana bagian dalam, aku akan mencari kesempatan untuk mengusir mereka atau menyingkirkan mereka dengan benar. Luigi tidak berkata apa-apa lagi dan segera mulai merapal mantra. Ia membentuk segel tangan yang rumit dan aneh, melafalkan mantra klan hantu yang samar. Aliran kekuatan jiwa abu hitam, seperti benang halus, menembus alis kedua penjaga itu. Pada saat yang sama, Dev menjentikkan jarinya, menembakkan dua sinar abu-abu kacau yang sangat halus yang memasuki dantian para penjaga, terhubung dengan segel kacau di dalam tubuh mereka, membentuk lapisan perlindungan ganda. Sesaat kemudian, kedua penjaga itu gemetar dan perlahan membuka mata mereka. Tatapan mereka sedikit kosong, tetapi begitu melihat Dev, mereka segera menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan, berusaha berdiri dan membungkuk dengan hormat, pelayan agung. Suara mereka agak kaku, tetapi tidak ada yang aneh. Dev mengangguk puas dan berkata kepada Ginger dan Luigi, aku akan membawa mereka kembali ke Istana Dewa Giok sekarang. Kalian berdua tunggu di sini, tetap bersembunyi, dan jangan bertindak tanpa isyaratku. Luigi, kau harus selalu siaga. Aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Baik, jawab keduanya dengan sungguh-sungguh. Dev menyesuaikan ekspresi dan posturnya untuk terakhir kalinya, mengingat gaya berjalan dan sikap Kinok yang biasa, lalu berkata kepada kedua penjaga, ayo, kembali ke istana. Dengan itu, dia berjalan keluar terlebih dahulu. Kedua penjaga mengikuti diam-diam di belakang, seperti dua bayangan yang diam. Melihat ketiga sosok itu menghilang ke lorong rahasia, Ginger dan Luigi saling bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan dan kekhawatiran yang mendalam di mata masing-masing. Senior Luigi, bisakah Senior Chen? Berhasil? Tanya Ginger pelan. Luigi terdiam cukup lama sebelum perlahan berkata, tindakan Tuan Chen tampak berisiko, tetapi sebenarnya, itu direncanakan dengan cermat dan memiliki jangkauan luas. Karena dia berani pergi, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Mari kita tunggu kabar baik. Pada saat yang sama, kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk dan memiliki cadangan. Di sisi barat Istana Dewa Giok, di bawah tanaman rambat tersembunyi di dasar tembok. Dev muncul diam-diam dengan dua penjaga. Dia menggunakan metode yang sama untuk membuka pintu masuk tersembunyi, dan ketiganya dengan cepat masuk, pintu masuk tertutup kembali. Mereka tidak bisa masuk secara terbuka melalui gerbang utama karena tidak ada catatan masuk atau keluar Kinok. Jika Dev memimpin orang masuk melalui gerbang utama saat ini, para penjaga akan curiga. Saat kembali menyusuri lorong bawah tanah, Dev sengaja memperlambat langkahnya, dengan cepat mengorganisir dan mencerna informasi kompleks yang telah ia kumpulkan dari ingatan Kinok sambil berjalan. Terutama detail mengenai pengaturan personel di Istana Dewa Giok hari ini, kemungkinan lokasi Wainwright, dan bagaimana menghadapi orang-orang yang berbeda. Ketika ketiganya muncul dari lubang di taman yang terbengkalai dekat Jalan Pinus Pendengar, Dev telah sepenuhnya mengambil peran Kinok. Wajahnya menunjukkan kesuraman dan kelelahan seperti biasanya saat ia memberi instruksi kepada kedua penjaga, jaga kerahasiaan tentang kejadian hari ini. Setelah kembali ke Paviliun Kingsin, kalian berdua pergi untuk memulihkan diri dan beristirahat. Jangan menunjukkan diri kecuali dipanggil olehku. Baik, pelayan agung. Kedua penjaga menjawab secara mekanis. Ketiganya tidak lagi menyembunyikan diri tetapi berjalan secara terbuka menuju Paviliun Kingsin di area inti istana dalam. Paviliun Kingsin adalah kantor dan kediaman harian Kinok, terletak di bagian timur istana dalam, lingkungan yang terpencil dan dijaga ketat.
Di sepanjang jalan, mereka memang bertemu dengan beberapa penjaga yang berpatroli dan pengurus istana bagian dalam. Setelah melihat Kinok, semua orang dengan hormat membungkuk dan memanggilnya pelayan agung. Dev hanya mengangguk sedikit, wajahnya tanpa ekspresi. Sesekali, ia akan memberikan jawaban singkat atau instruksi dengan nada khas Kinok, sedikit tidak sabar, dan semuanya tampak sempurna. Para penjaga dan pengurus juga tidak menyadari ada yang salah. Namun, tepat ketika mereka melewati taman yang dipenuhi bunga dan tanaman eksotis, diselimuti energi spiritual, dan hendak mencapai paviliun Kingsin, sebuah suara jernih dan merdu, seperti suara burung bulbul, namun sedikit bernada arogan, tiba-tiba terdengar dari samping. Paman Fei, kemana saja kau? Aku mencarimu. Dev berhenti sejenak, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Menurut ingatan Kinok, pemilik suara itu tidak lain adalah Putri Tunggal Wainwright, putri sulung dari Istana Dewa Giok, Rania Yu. Ia berbalik, mengikuti suara itu. Ia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik berjalan anggun ke arahnya di sepanjang jalan yang dipenuhi bunga. Ia tampak berusia sekitar 16 tahun, mengenakan gaun kuning pucat seperti peri, bagian bawahnya dihiasi sulaman motif awan perak halus yang berkilauan saat ia bergerak. Rambut hitam panjangnya ditata menjadi sanggul yang anggun dan terurai, dihiasi dengan jepit rambut giok yang halus, anting-anting mutiara, dan lonceng emas di pergelangan tangannya. Kulitnya seputih salju, wajahnya sangat cantik, dan matanya yang jernih dan cerah memiliki pesona yang memikat. Aura kultivasinya murni dan kokoh, memang mencapai peringkat kelima alam dewa abadi sejati. Saat ini, ia sedikit cemberut, sedikit ketidakpuasan dan genit terlihat di ekspresinya, saat ia berjalan cepat menuju Dev. Di belakangnya diikuti oleh dua pelayan yang membungkuk hormat. Wanita ini tak lain adalah Rania. Dalam ingatan Kinok, wanita muda ini memiliki bakat luar biasa, sangat disayangi oleh Wainwright, dan meskipun kepribadiannya tampak ceria dan manja, sebenarnya ia cerdas dan sensitif, dengan minat dan penguasaan yang luar biasa terhadap kitab-kitab klasik kuno dan ilmu esoterik. Ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Kinok, pamannya sekaligus pengurus rumah tangga yang telah mengawasinya tumbuh dewasa. Ia sering berkonsultasi dengannya tentang teks-teks kuno yang sulit atau teka-teki yang berkaitan dengan formasi, dan Kinok, yang selalu ingin menyenangkan Wainwright, akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaannya atau membantunya menemukan solusi. Salam, Nona. Dev sedikit membungkuk, memberikan senyum kaku. Pelayan tua ini baru saja menangani beberapa urusan resmi yang sepele, dan saya mohon maaf telah membuat Anda menunggu, Nona. Bolehkah saya bertanya ada urusan apa dengan saya? Rania mendekat, mengamati Dev dengan saksama, alisnya yang halus sedikit berkerut. Paman Fei, kau tampak kurang sehat hari ini. Apakah kau kewalahan dengan pekerjaan di istana akhir-akhir ini, sampai kelelahan? Pengamatannya memang tajam. Ia telah memperhatikan kelelahan yang halus dan tak terbantahkan dalam upaya Dev yang sengaja mempertahankan penampilan luarnya. Dev merasakan sedikit kedinginan, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia menghela napas, terima kasih atas perhatianmu, Nona. Memang ada beberapa masalah rumit di istana akhir-akhir ini, dan Tuan Kota telah memerintahkan peningkatan keamanan dengan tegas. Pelayan tua ini tidak berani lengah, dan mungkin aku hanya kekurangan energi. Apa instruksimu, Nona? Rania tampaknya menerima penjelasan ini, perhatiannya beralih ke masalah yang ia khawatirkan. Ia melambaikan tangannya yang ramping, memberi isyarat kepada kedua penjaga dan pelayan untuk mundur, lalu mencondongkan tubuh lebih dekat, merendahkan suaranya menjadi campuran antara kegembiraan dan kebingungan. Paman Fei, katanya, beberapa hari yang lalu aku diam-diam, meminjam sebuah fragmen kuno dari ruang kerja ayah. Konon berasal dari reruntuhan suci, mencatat beberapa teknik rahasia tentang resonansi antara kekuatan surgawi dan energi spiritual duniawi. Ada bagian di dalamnya yang sangat samar. Aku telah mempelajarinya selama 2 hari, tetapi aku masih belum bisa memahaminya. Paman sangat berpengetahuan, tolong bantu aku membacanya. Sambil berbicara, ia mengeluarkan selembar kertas giok kuno dari gelang penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Dev. Dev mengambil kertas giok itu dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Memang, itu adalah kitab suci yang sangat kuno, ditulis dalam aksara dewa kuno yang hampir hilang. Isinya berkaitan dengan interaksi kompleks dan metode daya tarik antara pergerakan bintang, urat bumi, dan pasang surut energi spiritual, benar-benar mendalam dan samar. Dengan pengetahuan Dev yang telah terakumulasi tentang formasi dan pembelajaran, memahami hal ini bukanlah masalah. Namun, Dev saat ini menyamar sebagai Kinok, dan berdasarkan ingatan Kinok, Dev mungkin tidak sepenuhnya memahaminya. Terlebih lagi, dalam ingatan Kinok, ketika menghadapi situasi ini,
ia biasanya akan terlebih dahulu menghibur Rania, lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan teks-teks klasik atau bertanya kepada teman-teman yang berpengetahuan sebelum memberikan jawaban. Hal ini akan menunjukkan ketekunannya dan memberinya waktu, mencegahnya terlihat tidak berpengalaman di depan wanita muda itu. Dev bersiap untuk mengikuti contoh Kinok dan meniru reaksinya. Namun, Rania menatap matanya dengan saksama dan tiba-tiba bertanya, "Paman Fei, apakah menurutmu ungkapan poros surgawi menarik bintang-bintang, gerbang duniawi terbuka dan tertutup, ada hubungannya dengan bintang-bintang bergeser dan rasi bintang berputar, titik akupuntur terhubung ke alam tersembunyi, yang disebutkan dalam catatan rahasia Ling Su Asteris? Aku selalu merasa bahwa kitab ini sepertinya berisi metode, menarik bintang ke dalam tubuh untuk memperkuat titik akupuntur, yang telah hilang, bukan sekadar formasi atau teknik Feng Shui sederhana." Pertanyaan ini cukup profesional dan berwawasan, langsung menyentuh inti dari kitab suci tersebut. Berdasarkan perilaku Kinok di masa lalu, kemungkinan besar ia akan terlebih dahulu mengakui kecerdasan Rania, kemudian dengan hati-hati menunjukkan bahwa dugaan itu menarik dan membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, daripada langsung memberikan kesimpulan positif atau negatif, karena ia benar-benar tidak yakin. Mengikuti pola ingatan Kinok, Dev merenung, "Nona sangat cerdas. Pemikiran Anda cukup berwawasan. Kitab suci itu memang luar biasa, dan pelayan tua ini tidak dapat sepenuhnya menguraikannya dalam waktu singkat. Namun, teknik menarik bintang ke dalam tubuh memang dirumorkan di zaman kuno, sebagian besar digunakan oleh kultivator kuno dengan fisik khusus atau mereka yang berlatih teknik yang berhubungan dengan bintang. Ini sangat berisiko, dan sebagian besar metodenya telah hilang. Apakah bagian ini memuat metode ini memerlukan pemeriksaan dan perbandingan yang cermat dengan teks-teks klasik lainnya?" Ia yakin jawabannya sudah memadai, sesuai dengan status dan tingkat pemahaman Kinok, dan juga menjawab pertanyaan Rania. Namun, setelah mendengar ini, sedikit keraguan terlintas di mata Rania. Ia telah berdiskusi tentang teks-teks kuno dengan Kinok berkali-kali dan sangat familiar dengan cara bicara Kinok, proses berpikirnya, dan bahkan nuansa halus dalam nada, jeda, dan pilihan katanya. Paman Fei, di hadapannya, meskipun jawabannya tampak sempurna, memberinya perasaan terlalu fasih dan standar, kurang memiliki kehati-hatian khas Kinok yang diwarnai sedikit kepura-puraan, dan sedikit rasa takut mengatakan hal yang salah. Apakah ia benar-benar kelelahan, sehingga reaksinya berbeda? Rania menyimpan keraguan, tetapi tidak langsung menunjukkannya. Ia mengedipkan mata indahnya, tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, nadanya sedikit genit, "Paman Fei, apakah ada perkembangan mengenai edisi kuno Yunji Kikian yang Paman janjikan untuk dicari untukku waktu itu? Juga, ku dengar Wan Juanlou di Sikeng baru-baru ini memperoleh sejumlah hasil cetakan prasasti yang digali dari reruntuhan medan perang kuno. Mungkin ada beberapa hal menarik di antaranya. Kapan Paman punya waktu luang untuk mengajakku melihatnya?" Kedua pertanyaan ini, satu tentang janji di masa lalu, yang lain tentang undangan mendadak, adalah kesempatan yang sangat baik untuk menguji reaksi dan ingatan pihak lain. Alarm batin Dev berbunyi. Ia segera mencari ingatan Kinok. Edisi kuno Yunji Kikian. Kinok memang ingat hal ini. Rania telah menyebutkannya sekitar setengah bulan yang lalu, dan Kinok telah berjanji untuk mengawasinya, tetapi belum ada kabar konkret. Mengenai hasil cetakan prasasti yang baru diperoleh dari Wan Juanlou, Kinok tidak memiliki informasi yang relevan. Entah Rania baru mengetahuinya, atau dia sedang mengujinya. Dalam sekejap, Dev mengambil keputusan. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf dan ketidakberdayaan yang pantas, "Mohon maafkan saya, Nona, tetapi saya telah bertanya-tanya secara luas tentang edisi kuno Yunji Kikian yang diberi catatan, namun masih belum ada kabar pasti. Mengenai hasil cetakan baru dari Wan Juanlou." Ia sedikit ragu, lalu tersenyum kecut, "Saya sibuk dengan urusan istana beberapa hari terakhir ini dan belum mendengar kabar apapun. Jika Nona tertarik, saya dapat mengirim seseorang untuk menanyakan nanti dan kemudian melaporkan kembali kepada Anda, mengatur waktu untuk menemani Anda, apakah itu tidak masalah?" Jawaban ini mengakui kurangnya kemajuan dalam masalah Yunji Kikian sekaligus menunjukkan kesediaan untuk menyelidiki hasil cetakan baru dari Wan Juanlou meskipun awalnya tidak tahu pendekatan yang paling aman. Namun, keraguan Rania semakin dalam. Ia ingat dengan jelas menyebutkan kepada Kinok 3 hari yang lalu bahwa Wan Juanlou mungkin memiliki stok baru, dan Kinok tersenyum dan berkata akan mengawasinya. Meskipun Kinok telah melupakan beberapa hari terakhir ini, reaksinya seharusnya bukan ketidaktahuan total. Terlebih lagi, meskipun Paman Fei berusaha keras menirunya, masih ada beberapa hal yang terasa sedikit janggal. Bukan soal suara atau penampilan, melainkan kualitas dan proses berpikir yang lebih dalam dan unik milik Kinok sendiri, yang tampaknya telah berubah secara halus. Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan Paman Fei di hadapannya?
Begitu pikiran ini muncul, itu menyebar seperti api di hati Rania. Tetapi ia tidak memiliki bukti, dan ia tidak dapat mempertanyakan kepala pelayan istana hanya berdasarkan perasaannya. Lagi pula, jika Paman Fei benar-benar ditiru atau dikendalikan, itu akan sangat menakutkan. Bersambung.